Saudara, pagi ini kita telah bersama dengan Bapak Joko Stijowarno, pakar transportasi. Kita akan berbincang tentang seputar arus balik Lebaran 2024. Selamat pagi, Pak Joko Stijowarno. Pagi, Mbak Gita. Selamat pagi, Pak Joko. Pak Joko, terkait dengan arus balik Lebaran 2024, apa yang menjadi fokus perhatian Bapak sebagai pakar transportasi, Pak? Ada yang bisa Anda sampaikan? Yang jelas itu kalau bicara keselamatan itu fokusnya adalah bagaimana mengingatkan pemudik agar kalau ngantuk dia mau istirahat. Ya, karena itu kan yang sering kejadian tidak hanya mudik, sebenarnya di hari biasa pun banyak kecelakaan itu mayoritas disebabkan oleh mengantuk. Itu yang jadi akar masalahnya. Meskipun pada saat mudik sebenarnya atau masa Lebaran ya, lebih tepatnya itu angka kecelakaan itu turun sebenarnya dibandingkan hari biasa. Tapi apapun namanya kecelakaan, satu jiwa juga harus diperhatikan ya. Jadi masalah keselamatan, kemudian turunannya adalah ngantuk, ini benar-benar jadi perhatian serius lah, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Khususnya kalau kendaraan umum ini, kalau rem cek dan pemeriksaan kesehatan itu hanya pada musim Lebaran mungkin harus diteruskan. Jadi pada hari biasa pun ya dilakukan rem cek dan pemeriksaan kesehatan. Apalagi kita tahu terminal tipe A itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan klinik kesehatan. Harusnya itu bisa berjalan seperti biasa. Jadi jangan kaget kalau Lebaran baru ada pemeriksaan kesehatan pengemudi, kendaraan. Tapi harus setiap hari dengan hal yang sama. Termasuk juga penyediaan tempat istirahat di terminal. Terminal tipe A itu sebenarnya sudah disediakan, cuma sekarang pengelolaannya sejauh mana itu bisa memberikan rasa nyaman dan aman. Nah, kami dapat informasi ada terminal tipe A nyaman, cuma tidak aman katanya, barang sering hilang dan sebagainya. Nah, itu menjadikan pengemudi juga enggan untuk menggunakannya sehingga tidurnya di bagasi. Sangat mempengaruhi. Yang kedua adalah penyeberangan Merak ya pada saat. Tapi kalau Bakauheni sampai saat ini memang belum pernah terjadi kejadian antrian panjang kalau di Bakauheni. Memang selain pelatarannya lebih luas, juga jalan akses menuju Pelabuhan Bakauheni ini jauh lebih lebar dan tidak terganggu oleh aktivitas lokal. Beda halnya di Merak, jalan aksesnya sudah sempit, kemudian gangguan menjadi satu dengan aktivitas masyarakat lokal. Ini memang harus segera dicarikan solusinya seperti apa sebenarnya. Kalau nantinya Lebaran tahun depan jangan terulang kembali kasus seperti tahun ini. Sebenarnya Lebaran tahun lalu 2023 itu sudah mulus dengan pembagian pemisahan sepeda motor Ciwandan, ya kemudian roda empatnya ada 4 ke atas di Merak. Ya. Tapi tahun ini mungkin tidak diprediksi adanya potensi kenaikan seperti hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi, sehingga ada rencana semula seperti halnya yang dilakukan di Bakauheni itu ada penyekatan itu tidak berlangsung maksimal, masih ada gangguan-gangguan. Oleh sebab itu ini harus mulai segera diperbaiki setelah Lebaran. Mungkin sudah harus ada pembenahan untuk dilakukan di pelabuhan, sehingga nanti kalau pada saat mudik 2024 ya yang penumpang jauh lebih banyak, ini menjadi suatu hal yang biasa lah. Seperti halnya calo itu masih ada, kemudian ada namanya Petro, pengatur truk, itu juga sebenarnya mengganggu juga. Bagaimana menghilangkannya, sistemnya harus dirubah. Pak Joko, kalau kita bicara soal keselamatan, keamanan dan juga kenyamanan pada saat pemudik akan balik menuju ke rumah masing-masing begitu, sebaiknya pada saat kapan lebih baik begitu ya bagi para pemudik ini untuk kembali ke rumah? Apakah pagi hari, siang hari, atau malam hari, atau waktunya kapan, Pak Joko? Nah, itu kembali lagi baik dan tidaknya kesiapan dari pengemudinya juga kan. Ya kalau dia mau siapnya pagi hari ya pagi hari, kalau siapnya sore ya sore. Karena tentunya mereka juga masih punya agenda di daerah masing-masing. Ya. Apalagi kalau itu dia mengikuti menyebar itu jauh lebih baik. Soalnya kalau saya bilang fokusnya malam hari, nanti semuanya malam hari, malah paginya kosong. Ya. Jadi benar-benar bisa mengikuti perkembangan kondisi jalan, ya silakan aja diatur.
Yang penting itu 1 hari sebelum bekerja, kalau bekerja masuknya hari Selasa, berarti hari Senin diupayakan sudah sampai di tempat tinggal. Jadi ada waktu untuk istirahat, mungkin membersihkan rumahnya, dan persiapan untuk bekerja besok. Jadi jangan mepet waktunya, biasanya bekerja, tentunya itu lelah nanti menjadi tidak produktif gitu. Yang penting ada 1 hari untuk sampai di tujuan di tempat tinggal gitu. Oke, Pak Joko, kalau analisa Anda apa yang terjadi ini kan di daerah selatan seperti Gentong, Nagrek ini cenderung arus baliknya itu lebih padat, lebih macet bila dibandingkan dari arah jalur utara begitu ya. Apa analisa Anda mengapa ini terjadi, Pak Joko? Ya ini memang bertahun-tahun sama seperti itu, karena kalau jalur selatan itu alternatifnya kan hanya jalur arteri aja. Sementara untuk memperlebar jalur arteri di menghubung selatan utara lewat Tasik, mamanya Nagrek itu agak kesulitan dengan topografi yang ada. Makanya rencana untuk membuat jalan tol itu salah satu solusi juga. Selain menambah kapasitas angkutan umum ya, tapi itu menjadi solusi untuk bagaimana nantinya kalau ada jalan tol dari Cilenyi Garut sampai dengan Tasik, dengan adanya itu mungkin nanti bisa mulai terurai lah. Sebenarnya jaraknya tidak begitu jauh, tapi tadi kapasitas jalannya juga terbatas. Mau melakukan pelebaran jalan juga sulit. Beda halnya kalau di Pantura jalannya lurus, kalau di situ kan dia geometriknya yang berkelok-kelok, kemudian pemukimannya juga mepet dengan jalan raya. Ini menjadi persoalan tersendiri. Gitu. Jadi mudah-mudahan jika atasnya tolnya itu bisa cepat terwujud dalam 5 tahun ke depan, sehingga bisa membantu yang dari selatan itu nanti bisa lebih lancar menuju ke tol di utara. Pak Joko, ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan, misalnya diberlakukan sistem ganjil genap, kemudian ada juga one way dan juga kontraflow. Apakah hal ini cukup efektif untuk mengurai kepadatan yang terjadi, atau ada hal lain yang bisa dilakukan supaya kepadatan tidak begitu terjadi, Pak Joko? Ya, ini bentuknya rekayasa lalu lintas, entah itu one way, ganjil genap, atau kontraflow ya, itu membantu untuk mengurai kepadatan lah. Di satu sisi memang yang cukup padat tergantung jalurnya, ya itu sangat membantu sekali. Tapi dari sisi lain memang itu sangat mengganggu, mereka tidak bisa beraktivitas lebih cepat itu kan. Jadi memang ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Bagi yang jalur padat akan terurai, apalagi nanti ada kontraflow juga gitu ya. Dengan one way itu ya full jalan tol bisa digunakan. Tapi memang namanya mudik itu tidak bisa seperti kondisi biasa sebenarnya, karena infrastruktur yang disediakan itu tidak untuk mudik gitu kan. Jadi masyarakat perlu diberitahu bahwa nanti kalau mudik mesti macet, waktu perjalanan jauh lebih lama. Tapi yang terpenting itu adalah keselamatan lebih diutamakan ketimbang lancar tapi ternyata banyak menimbulkan musibah gitu kan. Nah lebih baik lebih lambat tapi tetap sampai, karena beda halnya kalau dulu belum terhubung dengan Brexit kan belum terhubung jalan tolnya. Kalau sekarang sudah terhubung dan ada alternatif, sebenarnya tidak hanya fokus di jalan tol, arteri pun sebenarnya masih bisa digunakan. Cuman biasanya kalau ke arteri itu ketemu dengan sepeda motor, itu biasanya yang agak menjengahkan bagi pengemudi yang biasa ya. Tapi kalau yang sering mengemudi tidak jadi masalah. Problemnya adalah sepeda motor yang cukup banyak di jalan arteri, sementara jalan tol tidak ada. Tapi kalau di jalan tol juga tempat istirahatnya, rest area terbatas. Makanya ada himbauan untuk keluar ke jalan tol gitu. Nah, dengan adanya rekayasa ini memang sangat membantu sekali sebenarnya. Pak Joko, ada jalur-jalur alternatif yang memang bisa dilalui oleh masyarakat, tetapi karena jarang melalui jalur itu tentunya kan para pengendara ini masih awam ya, masih asing dengan jalur tersebut, sehingga mereka menggunakan aplikasi begitu untuk melalui jalur yang asing tadi untuk mereka lalui. Apakah menggunakan aplikasi semacam itu ini cukup membantu, atau justru ada notes gitu, ada catatan? Misalkan jangan sembarangan untuk mengikuti apa yang tertera di Maps begitu, atau seperti apa Pak Joko?
Ya, sebenarnya jalan-jalur alternatif sudah disediakan oleh pemerintah. Contohnya ada jalur selatan-selatan gitu kan. Namun jalur selatan-selatan ini memang kurang menarik karena di sana itu kan kendalanya tidak banyak kota-kota seperti di Pantura. Hmm. Sehingga mungkin rumah makannya juga sederhana, tidak sebagus sebanyak di Pantura gitu kan. Karena tidak ada kota-kota di jalur selatan-selatan itu yang menarik gitu kan untuk disinggahi. Apalagi kalau umpamanya pengen istirahat sudah lama cari hotel juga tidak ada gitu kan. Itu yang menjadikan tetap aja orang memilih di jalur arteri di Pantura. Nah, arteri itu kan ada jalan nasional, ada jalan kabupaten atau jalan kota. Kalau dia masih koridornya jalan nasional, masih mudah lah ya menelusurinya. Ada tandanya, paling tidak lihat markanya kalau ada warna kuning itu nasional. Tapi ketika nanti masuk jalan kota, di dalam kota, tapi jalan kabupaten ini mulai harus hati-hati. Tadi kalau pakai aplikasi, benar-benar ya sedikit hafal lah kalau mau meragukan jangan diikuti. Terkadang aplikasi itu bisa juga menyesatkan, apalagi kalau dia masuk ke jalan desa. Nah, itu yang masuk perkampungan-perkampungan menjadi kesulitan. Jadi boleh itu alat bantu, tapi tentunya kalau meragukan melihat kondisi jalannya, ya cari aja informasi warga yang ada terdekat di situ, benar nggak itu jalan yang bisa dilewati atau mungkin jalan lainnya. Tapi memang Pemda-pemda perlu menambah petunjuk lah. Petunjuk itu tidak hanya pada Lebaran, keseharian petunjuk itu bisa sangat membantu, tidak hanya pada saat mudik ini sebenarnya. Gitu.